Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Ramadhani, NPMG 1C016013. Pada video kali ini saya akan menjelaskan pada mata kuliah saya, yaitu Sistem Pembangkit Tenaga Uap atau SPTU, dengan topik boiler pipa air. Oke, langsung saja kita ke pengertiannya. Boiler atau biasa disebut dengan kettle uap adalah suatu perangkat mesin yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Proses perubahan air menjadi uap terjadi dengan memanaskan air yang berada di dalam pipa-pipa dengan memanfaatkan gas dari hasil pembakaran bahan bakar. Pembakaran dilakukan secara kontinu di dalam ruang bakar dengan mengalirkan bahan bakar dan udara dari luar. Dan uap yang dihasilkan boiler adalah uap superheat dengan tekanan dan temperatur yang tinggi. Fungsi utama boiler. Fungsi utama boiler adalah yang pertama, untuk memproduksi uap sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang kedua, memanaskan uap jenuh yang dihasilkan menjadi uap panas lanjut sebelum digunakan untuk memutar turbin. Dan yang ketiga, memanaskan ulang uap bekas memutar HP atau high pressure turbin dengan metode pengembalian kualitas uap untuk memutarkan IP dan LP turbin. Dan berikut merupakan klasifikasi pada boiler, yaitu ada boiler pipa api dan boiler pipa air. Pada boiler pipa api dan gas panas yang dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar mengalir melalui pipa-pipa yang dikelilingi oleh air yang berfungsi sebagai penyerap panas. Nah, ini merupakan gambar dari boiler pipa api. Untuk boiler pipa air berada di dalam pipa-pipa yang dikelilingi oleh api dan gas-gas panas yang berada di luar pipa, sehingga pembentukan uap terjadi di dalam pipa-pipa. Pada dinding dapur boiler pipa air, hampir semuanya tertutup oleh pipa air, dan ini merupakan gambar dari boiler pipa air. Yang membedakannya yaitu pada pembakarannya. Contohnya seperti ini. Misalnya boiler pipa air, yang di dalam pipanya itu air dan dikelilingi oleh api sebagai pembakarannya. Maupun sebaliknya seperti pipa api, yang di dalam pipanya itu api dikelilingi oleh air gitu. Yang mana untuk menyerap panas. Perbedaannya itu seperti itu. Oke, baik, selanjutnya jenis menurut posisi. Yang pertama, horizontal boiler. Nah, untuk gambarnya bisa dilihat pada slide saya. Untuk selanjutnya, vertical boiler. Nah, untuk gambarnya bentuk boiler yang vertikal dapat dilihat pada slide saya berikut ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem dalam boiler, yang mana sistem boiler adalah merupakan rangkaian pengaturan yang diperlukan untuk mengatur beroperasinya boiler. Hal ini dimaksudkan agar dapat diperoleh tingkat efisiensi, keandalan, jaminan keamanan yang tinggi pada boiler. Sistem yang ada di boiler secara umum sebagai berikut. Yang pertama, sistem sirkulasi air. Yang kedua, sistem sirkulasi uap. Dan dalam operasionalnya, sistem tersebut tidak semua dapat bekerja secara otomatis kontrol. Sangat bergantung pada tingkat keperluan yang umumnya makin besar kapasitas boiler semakin dibuat untuk menuju otomasi kontrolnya. Oke, kita lanjut ke sistem sirkulasi air. Yang mana pada sistem sirkulasi air ini ternyata dibedakan menjadi 3 jenis itu. Yang pertama, siklus alamiah. Yang kedua, siklus bantu. Yang ketiga, siklus paksa.
Untuk siklus alamiah terjadi akibat adanya perbedaan berat jenis atau kerapatan dari air dan campuran atau uap. Nah, sirkulasi bantu ini yang selanjutnya, sirkulasi yang digerakkan oleh pompa, jadi menggunakan alat bantu. Dan yang ketiga, sirkulasi paksa ini itu airnya itu dipaksa gitu, dipaksa masuk ke dalam pipa dan dibakar secara bersamaan. Pada sirkulasi paksa ini, boiler jenis ini tidak menggunakan steam drum, jadi langsung saja dipaksa untuk airnya itu masuk dan dibakar secara bersamaan. Nah, untuk selanjutnya, sistem sirkulasi uap. Ada 3 gitu. Yang pertama, uap yang telah dihasilkan di dalam wall tube akan masuk ke dalam steam drum dan akan dipisahkan antara uap dan kandungan airnya dengan separator atau cyclone. Yang kedua, uap selanjutnya akan dimasukkan ke pipa primary superheater dan pipa secondary superheater. Nah, ada 2 pipa superheaternya ini. Yang pertama itu primary dan yang kedua secondary untuk dikeringkan. Jika terjadi over atau uap lebih, temperatur akan dispray dengan superheater dan uap ini akan dimasukkan ke high pressure turbine gitu. Yang ketiga, uap bekas dari high pressure turbine dipanaskan kembali di dalam pipa reheater karena setelah masuk high pressure turbine itu terjadi penurunan temperatur yang awalnya itu 538 derajat Celcius. Setelah masuk ke high pressure turbine itu terjadi penurunan sehingga harus dipanaskan kembali menggunakan reheater agar suhunya itu menjadi 538 derajat Celcius kembali seperti sebelumnya. Setelah itu masuk ke dalam IP turbin. Oke, untuk selanjutnya boiler drum. Boiler drum ini biasa kita kenal seperti bejana gitu. Seperti bejana, tempat untuk menampung air yang datang dari economizer dan uap hasil penguapan dari tube wall crusher. Jadi di boiler drum ini terjadi pemisahan antara air dan uap. Pertama, air itu kan masuk ke economizer. Setelah masuk ke economizer itu, yang pertama kali masuk ke steam drum. Posisinya itu masih jadi air. Untuk yang masih jadi air itu nanti ke bawah dilakukan proses pembakaran gitu di ruang bakar, lalu naik gitu kan, naik ke steam drum lagi. Setelah proses pembakaran itu jadi uap tuh. Nah, nanti ada di atasnya itu ada uap. Jadi di steam drum itu ada pemisahan, yang bagian bawah itu air dan bagian atasnya itu ada steam. Nanti di akhir sesi ini nanti ada video simulasi gitu. Nanti bisa terlihat jelas yang mana yang saya maksud terjadi pemisahan antara air dan uap gitu. Oke. Mungkin itu penjelasan dari steam drum atau boiler drum. Selanjutnya, pipa boiler atau boiler tube, yaitu pipa yang terpasang pada boiler, bermacam-macam bentuknya, baik ukuran, jenis materialnya, bentuknya, maupun fungsinya. Untuk boiler yang diperuntukkan membuat uap kualitas superheated steam guna untuk memutar turbin. Pada umumnya, pipa yang terpasang di dalam boiler terdiri dari ada 5 macam, yaitu yang pertama, pipa Downcomer, yang kedua, economizer tube atau pipa economizer, yang ketiga, riser atau wall tube, yang keempat, superheater tube, dan yang terakhir, reheater tube. Oke, kita bahas dulu yang pertama, pipa Downcomer. Downcomer adalah pipa penghubung antara steam drum dengan lower header, khususnya pada boiler kelas kecil. Ada yang tidak dilengkapi Downcomer tetapi langsung ke
preheater tube. Downcomer jumlahnya tidak banyak, ukuran diameternya besar, adanya di luar dinding furnace boiler. Melalui downcomer, air turun mengalir ke lower header dan wall tube atau pipa pada dinding. Downcomer dipasang menempel dinding di steam drum dengan cara las. Oke. Untuk selanjutnya ini lower header. Lower header berfungsi sebagai pengumpul air boiler dari steam drum sebelum dialirkan ke wall tube untuk dijadikan uap. Nah, dari gambar di samping ada nih, gambar di samping ini tampak pipa bengkok atau bend connection tube yang telah disambungkan pada lower header. Bend tube tersebut disambungkan dengan wall tube dan naik ke atas hingga terhubung lagi dengan steam drum. Oke, yang selanjutnya ini pipa economizer atau economizer tube. Economizer terdiri dari pipa-pipa air yang ditempatkan pada lintasan gas asap sebelum meninggalkan kettle atau boiler. Pipa-pipa economizer dibuat dari bahan baja atau besi tuang yang sanggup menahan panas dan tekanan tinggi. Korosi mungkin terbentuk sebelah sisi air dapat dihindarkan dengan jalan melunakkan air pengisi terlebih dahulu, dan korosi di sebelah luar atau sisi gas asap diatasi dengan mempertahankan temperatur gas asap tinggi di atas titik embun gas sulfur, konduktivitas panas, dan tahanan aliran gas yang disebabkan oleh abu atau debu yang melekat pada yang melekat pada pipa-pipa dicegah dengan pembersihan pipa-pipa secara berkala. Untuk gambar pipa economizer bisa dilihat pada samping penjelasan dari economizer tube. Untuk selanjutnya yaitu riser tube atau water wall tube atau biasa disebut dengan dinding. Biasa dikenal dengan dinding pipa. Di dalam tube wall terdiri air yang bersirkulasi dari boiler drum menuju downcomer dan low header. Panas yang dihasilkan dari proses pembakaran di dalam furnace sebagian diberikan kepada air yang ada di dalam wall tube atau tube wall sehingga air menjadi uap. Selain berfungsi untuk membuat air menjadi uap, tube wall juga mencegah penyebaran panas dari furnace ke udara luar. Dan untuk lebih menjamin agar panas tersebut tidak terbuang ke udara luar melewati tube wall, maka di balik tube wall atau arah udara luar dipasang dinding isolasi yang terbuat dari mineral fiber atau fiber. Oke, selanjutnya ini superheater. Superheater adalah peralatan yang berfungsi untuk menaikkan temperatur uap jenuh sampai menjadi uap panas. Selanjutnya sesuai dengan kebutuhan untuk menggerakkan turbin. Ini gambar dari pipa superheater. Superheater dibedakan atas dua tipe, yaitu superheater konveksi dan superheater radiasi konveksi. Selanjutnya reheater tube reheater. Reheater tube reheater atau pemanasan ulang. Ini terjadi setelah high pressure turbin gitu ya, yang saya jelaskan sebelumnya. Terjadi penurunan di HP turbin, dan alat ini berfungsi untuk menaikkan temperatur uap bekas dari turbin bertekanan tinggi, HP turbin atau high pressure turbin. Selanjutnya uap tersebut untuk menggerakkan turbin tingkat tekanan berikutnya dengan memanfaatkan gas-gas tersedia di furnace boiler. Dan hasil pemanasannya akan menaikkan temperatur dengan tekanan tetap sehingga mendapatkan entalpi yang sangat tinggi. Baik, ini merupakan video yang saya dapatkan dari YouTube. Kita bisa melihatnya nanti pada proses startup boiler dari awal pembakarannya, lalu pertama masuk air,
Nah, untuk itu mari kita simak sekarang. Oke, kita putar videonya. Nah, ini merupakan boiler tipe pipa air yang mana bisa kita lihat. Nah, ini ada lubang-lubang nih, dan lubang-lubang yang mengeluarkan api. Itu namanya burner gitu. Burner itu hidup pada awal pemanasan boiler. Nah, pada awal itu burner itu menggunakan bahan bakar solar gitu. Bahan bakar solar di burner itu ada yang namanya pemacik itu. Pemacik yang mana memacikan sehingga keluarlah api yang menggunakan bahan bakar solar gitu. Nah, ketika suhunya itu sudah 350 derajat Celcius kira-kira, baru batu bara masuk gitu. Nah, nanti kita terlihat bahwasanya batu baranya itu masuk setelah ruang bakarnya ini sudah panas gitu. Nah, kita lihat gitu, yang mana batu bara itu yang digunakan untuk pembakaran boiler ini menggunakan batu bara yang sudah dihancurkan menggunakan yang namanya cold mill gitu. Dihancurkan hingga menjadi serbuk halus. Nah, ini merupakan batu bara gitu, batu bara yang sudah dihaluskan. Nah, setelah halus baru masuk ke dalam ruang bakar. Tapak batu baranya itu masuk. Nah, ketika batu baranya sudah masuk, solarnya itu dihentikan. Jadi solarnya itu fungsinya itu hanya untuk awal, untuk pemanasan ruang pada awalnya saja. Ketika sudah panas, baru batu baranya itu masuk. Begitu seterusnya. Oke, kita lihat perjalanannya. Nah, ini air masuk ke dalam economizer. Nah, sebelum ke economizer, ada namanya itu pemanas awal air gitu. Pemanas awal air, yang namanya itu LP, low pressure heater kalau nggak salah. Low pressure heater, ada high pressure heater, lalu masuk ke economizer. Jadi setelah melalui pemanas awal itu, air itu sudah panas. Jadi nggak semerta-merta air yang masuk ke boiler itu air yang dingin, enggak gitu. Airnya itu setelah melewati economizer sudah suhunya itu sudah lumayan panas gitu. Kenapa? Agar meningkatkan efisiensi pada unit itu. Jadi nggak perlu lagi menggunakan bahan bakar yang berlebihan. Jadi ketika sudah panas ya meningkat efisiensi gitu. Oke, setelah masuk economizer, lalu masuk ke steam drum. Ini merupakan laluan awal gitu. Sebelum masuk ke boiler, yang pertama itu ke steam drum. Steam drum ini fungsinya itu memisahkan antara air dan udara. Lanjut, kita lihat air yang sudah di steam drum ini langsung masuk ke pipa bawah, lalu melakukan proses pembakaran di ruang boiler. Tuh. Ya, tampak proses pembakarannya. Nah, airnya itu berada di wall tube atau dinding-dinding boiler. Dipanaskan sehingga menjadi uap. Lalu kembali lagi ke steam drum. Oke, kita lihat. Kan kembali lagi ke steam drum. Uapnya. Ini dia uapnya. Uap hasil dari pembakaran di ruang bakar tadi, di ruang boiler tadi. Jadi terpisah, setengahnya air, terus yang melalui pipa ini sudah menjadi uap. Setelah menjadi uap, lalu masuk ke pipa yang atas itu, yang warna merah ini, menuju ke superheater. Di superheater ini dipanaskan kembali hingga menjadi uap kering gitu, sebelum masuk ke turbin. Di super ini dipanaskan. Setelah panas kira-kira mencapai suhu 528 derajat Celcius, baru masuk ke turbin. Turbinnya itu ke HP, high pressure turbin. Setelah masuk HP turbin, terjadi penurunan suhu sehingga harus dipanaskan kembali menggunakan reheater.
Sehingga setelah masuk ke reheater itu suhunya itu kembali 528 derajat Celcius hingga masuk ke IP turbin dan ke LP turbin sehingga menggerakkan turbin. Mungkin itu presentasi dari saya mengenai boiler pipa air. Saya mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan dalam penyampaian, dalam pengucapan kata-kata. Saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.